Udah nyala belum? Udah. Tes. Kakak saya yang opening. Halo, aku nggak tahu mau ngomong apa. Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Wow, cringe. Ya. Sebelum Anda menonton konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk update konten-konten selanjutnya. Kali ini saya sedang bersama dengan kakak saya. Halo. Aku nggak tahu aku ngapain dalam hidup ini, tapi kakak saya, kali ini kita membahas tentang beberapa hal, tetapi hal yang menarik kita bahas adalah tentang feminisme. Oke, Feminisme itu adalah sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan oleh kaum aktivis perempuan gitu di NTT, apalagi khususnya ya aku di nggak tahu Indonesia. banyak tentang kejadian di NTT, tapi aku tahu pastinya itu ditutupin sama protes-protes saat ini ya. Ya, protes-protes macam apa maksudnya? Protes-protes BLM, Black Lives Matter. Itu yang semacam apa itu? Protes tentang pembunuhan George Floyd di Amerika. Oh, George Floyd. Apakah itu berkaitan dengan feminisme? Mereka punya kayak masalah reaksi medianya mirip. Mirip dengan ini, masalah feminisme. Iya, karena kan orang bilang, kok kalian bilang Black Lives Matter? Kan semua lives matter. Tapi masalahnya kita nggak bilang only Black Lives Matter. Kayak saat feminisme bilang, bukan hanya perempuan yang penting, kita sama pentingnya. Perempuan dan laki-laki itu sama pentingnya. Sama pentingnya, nggak ada bedanya. Ya. Tetapi asiknya Menurut Om itu apa yang traditionally feminim? traditionally feminim. Yang menurut yang Om Itok, Ini yang apa namanya, maksudnya kebiasaan dalam perempuan? bukan dalam masa kecil Om Itok diajarin bahwa itu diasosiasi dengan perempuan. Perempuan memasak terus apalagi ya? Berkebun, bertani. Terus? Ini berbicara sesuai dengan konteks saya kan? Iya. Ya, bertani, apalagi ya? Mengurus anak-anak. Terus? Dan itu saja sih yang masalah yang besar yang paling nampaknya. Kalau menurut kakak saya sendiri? Cukup banyak warna pink. Warna pink kan dulu tahun 1920-an itu diasosiasi dengan laki-laki karena termasuk warna yang kuat. Warna. Tetapi sekarang warna pink itu identik dengan perempuan. Identik dengan perempuan. Kenapa begitu? Hitler. Kenapa warna itu bisa mengidentikan ini cocoknya untuk perempuan, ini cocoknya untuk laki-laki? Nggak tahu, dunia. Kan hampir semua hal di dunia itu berdasarkan apa yang dunia sosial ini memikirkan. Makanya ada kasus pembunuhan, ada juga kasus manslaughter saat kita nggak sengaja membunuh seseorang. Kasus pembunuhan yang sengaja dan tidak sengaja. Iya, murder sama manslaughter itu beda. Tetapi tadi hal yang paling menarik itu yang kakak saya angkat tuh, soal George Floyd ya. Ya, kasus pembunuhan di Amerika. Dia kan seorang mantan petinju kan? Aku nggak tahu. Ya, dia seorang mantan petinju. Yang ku tahu itu dia nggak ada salah apa-apa. Ya, itu Dan dia kasusnya. dibunuh sama polisi. Nah. Secara anehnya itu polisi salah satunya itu Asian. Oh, orang Thailand. Nah, Taiwan juga beda namanya. apakah penting orang Indonesia membicarakan tentang kasus George Floyd, tetapi Ya, lupa karena- dengan kasus-kasus feminisme yang ada di Indonesia sendiri? Karena masalah rasisme itu masih kuat sekali, sementara kayak hal-hal yang feminisme ingin hancurkan udah mulai hancur sendiri. Aku rasa lebih penting keberadaan race itu, karena kan kayak kamu nggak bisa pisahin seseorang menjadi kelas 2 cuman gara-gara mereka lahirnya dengan kulit hitam. Ya, itu berkaitan dengan rasisme. Iya, sementara kalau masalah feminisme itu tentang tipe-tipe social construct, apa yang secara tradisional dipikirkan sebagai feminis. Kebanyakan orang lupa, tapi feminisme itu ingin menolong laki-laki juga dengan itu toxic masculinity. Oh, itu yang berkaitan dengan apa ya? Yang orang bilang Cowok nggak boleh nangis. emang itu nggak boleh, memang laki-laki nggak boleh nangis. Sama sekali enggak. Nangis itu kalau kamu nggak nangis kayaknya ada masalah.
Ya, Soalnya kalau nangis itu sebuah reaksi khusus dari otak bahwa kita itu sebuah manusia biasa. kalau menurut saya, menurut bahasanya saya, laki-laki itu menangis bukan berarti bahwa dia lemah, tetapi menunjukkan bahwa dia berperasaan. Lemah, iya. Iya, iya kan? Tapi kan aku pernah lihat teman aku dipukulin sama seseorang. Agak kelihatan kalau dia luka sih. Tapi jadi dia nangis. Tapi Laki-laki? Ya. Baru guru kita bilang jangan nangis. Oh, gitu. Baru otak aku marah banget karena dia barusan dipukul. Kenapa dia nggak boleh nangis? Lalu kembali ke persoalan feminisme ya. Perbedaan feminis dengan feminisme itu apa menurut saya? Seorang feminis itu yang berjuang untuk feminisme. Feminisme itu kayak hal yang diasosiasi secara tradisional dengan perempuan. Semacam hal apa saja? Kayak dress, baru kayak warna pink, plastik. Masalah yang paling nampak tentang feminisme menurut kakak saya yang terjadi sekarang apa? Masalah dalam itu, maksudnya kultur tradisional kita. Ya, kultur tradisional kita. Kita berbicara yang selingkup Indonesia lah begitu. Lingkup Ya. Indonesia. Nah, Di mana-mana sih. kasus feminisme terjadi. Iya, mungkin gak terlalu berarti, tapi itu bisa mempengaruhi hidup-hidup orang. Semacam kasus apa saja yang paling nampak? Menurut aku itu cara semua kejadian terjadi di sekolah gitu. Oh, Kayak fakta bahwa kita kebanyakan kalau misalnya kita perlu kayak guru kita bakal bilang laki-laki aja, perempuan gak bisa. Karena kan memang aku nggak terlalu kuat. ya. Tapi satu-satunya alasan aku nggak bisa kuat Nggak itu bahwa kuat karena secara fisik begitu maksudnya. secara fisik. Ya. Cuman gara-gara ya secara tradisional orang perempuan nggak bisa kuat. Dan apa yang dunia masyarakat kita itu membangun kita menjadi itu Kita sendiri. Jadi menurut kakak saya hal yang paling perlu diubah dalam tatanan kehidupan sosial supaya feminisme itu, kasus-kasus yang berkaitan dengan feminisme itu hilang. Kita berhentiin apa yang kita asosiasi dengan sebuah satu jenis gender, satu jenis kelamin. Cara pandang kita ya. Kayak kalau laki-laki harus pakai baju biru, nggak boleh pakai warna pink. Sumpah, cowok pakai warna pink bagus menurut aku. Kayak bajunya Lil Nas X waktu itu pas Grammys, bagus banget. Pernah pikirin nggak kenapa setiap kali orang gambar selalu warna kulitnya selalu warna putih? Kalau orang menggambar? Enggak pernah. Lihat gak semua gambar-gambar orang di Indonesia di dunia ini? Pernah perhatikan anak-anak kalau gambar nggak? Itu jarang sih, bukan jarang lagi, nyaris tidak pernah Ya, terperhatikan. tapi Itu kenapa? Pernah lihat seorang anak gambar gak kalau misalnya mereka warnanya? Dominan warna terang. Mereka pasti pakai warna kulit Putih. Ya. Aku nggak pernah lihat sama sekali yang pakai kulit hitam. Itu kenapa ya? Itu yang dilihat sebagai cantik. Berarti menurut Advertisement-nya? Menurut pandangan mereka yang sudah terbentuk oleh budaya mereka bahwa kecantikan itu orang-orang yang berwarna kulit putih gitu. Iya. Jadi kita lagi saya macam saya yang warna kulit gelap ini tidak ganteng dong menurut mereka. Menurut standar Indonesia. Menurut standar. Indonesia itu secara walaupun semua propaganda yang kita dapat sebagai anak kecil mengatakan kita tuh rasisme tuh masih sangat kuat di sini. Masih sangat kuat ya. Ya. Walaupun di lingkungan agama sekolah bukan juga terjadi masalah. seperti itu. Obviously. Walaupun bukan masalah besar. Bukan kayak dimasukin news terus. Gitu. Mungkin tidak diberitakan, dimasukin ke news itu sudah menganggap bahwa itu sebuah hal yang biasa gitu ya. Bisa jadi seperti itu kan, karena kalau seandainya sesuatu itu sama fakta bahwa polisi itu menggunakan gas air mata. Tapi itu nggak boleh, itu di ban sama UN. Tahu kan UN? UN itu apa? United Nations. United Nations. Untuk digunakan dalam peperangan. Oh begitu. Karena bakal menyakitkan mata-mata itu Musuh. Dan orang-orang kayak kita nggak boleh gunakan senjata biologis ini di peperangan. Kenapa kita nggak gunakan di rakyat kita sendiri?
Tapi untung di rakyat kita sendiri mungkin apa ya, gunakan gas air mata itu saat demo. demo bukan masalah. Demo nggak memengaruhi apa-apa. Ya bukan peperangan kan. Bukan peperangan. Atau mungkin karena di Indonesia belum pernah terjadi peperangan. Wow, bukan pastinya enggak. Menurut kakak saya bagaimana? Setahu itu kan gara-gara semua kita kan termasuk negara yang berada di bawah UN. United Nations tadi. Berarti kita dilanggar untuk menggunakan gas air mata dalam peperangan karena itu dibatasi begitu ya. Dibatasi. Lalu bagaimana dengan apakah ada keterkaitan antara feminisme, matrilinear dan patrilinear? Nggak ada. Itu bedanya di mana? Bedanya dengan budaya masing-masing tempat. Nah, kalau matrilinear? Kalau matrilineal berarti mereka mengambil nama keluarga perempuan. Kalau patrilinear mengambil nama laki-laki. Kadang-kadang juga di Amerika ada keluarga yang matrilineal, ada keluarga yang patrilineal. Di Jepang mayoritasnya matrilineal. Oh, di Jepang? Iya, karena mereka menjaga budaya kan. Oh, budaya Jepang memang seperti itu? Zaman apa namanya? Berarti budaya perempuan di sana perempuan di sana lebih mendominasi dong? Iya, benar. Secara kekuasaan dalam tanda kutip begitu? Iya. Karena kan perempuan dulu lebih punya kayak apa namanya, kekuatan sosial lebih tinggi dari laki-laki. Lebih tinggi dari apa? Laki-laki. Kalau nggak salah nama zamannya tuh Heian. Iya. Aku udah pernah jelasin kan? Ya. Tapi Om itu lupa yang waktu kakak saya jelasin. Heian itu zaman apa aja? Kalau nggak salah dari tahun 400-an sampai tahun 600-an. Kayaknya. Bukan, maksudnya 1400-an, dari 400 sampai 600. Dari tahun 400 sampai tahun 600. Berarti tradisi budaya Heian ini selama 200 tahun begitu ya? Ya 200 kan tahun. Karena iya. Sebuah itu kan berdasarkan kayak bukan sampai 200, agak kayak 100 lebih gitu ya. Iya, tidak sampai lah 200 gitu ya, perkiraan gitu ya. Karena ada dua yang karena masing-masing periode itu sebuah periode Jepang itu berdasarkan kaisarnya. Kalau kaisarnya mau taruh sebuah kapital, sebuah ibu kota, kan mereka bisa pindahin kalau mau. Pada periode Heian itu ibu kotanya di Heian-kyo, mungkin dikenal sekarang sebagai namanya dengan nama Kyoto. Jadi budaya perempuan yang mendominasi sampai sekarang di Jepang itu dibangun mulai sejak saat itu ya? Apa ada pergeseran setelah itu selama hampir 100 tahun lebih itu, maksudnya? Kalau tempat-tempat lebih tradisional Jepang enggak. Oh, mereka masih melestarikan itu budaya itu ya. Tetapi di tempat-tempat banyak budaya kan dibikin sama bahasa Jepang, kan dibikin sama perempuan. Begitu ya? Bahasa Jepang itu sebutannya apa sih? Katakana. Oh, katakana ya? Katakana. Katakana. Beda sama kanji itu beda. Kanji itu lebih baru. Nama huruf Jepang itu? Yang ku ingat ada katakana sama hiragana. Kalau nggak salah, aku nggak terlalu ingat. Sama kanji nggak terlalu sering digunain karena cuma buat lukis doang. Tapi katakana itu dibikin sama perempuan karena mereka kan terkenal dengan semua puisi-puisinya. Oh, di Jepang. Itu awal mulanya tahun berapa aja? Pas zaman Heian pastinya. Oh, sejak zaman perempuan mendominasi kekuasaan di Jepang itu ya? Iya. Kalau nggak salah, pencipta salah satu alat musik tradisional Jepang yang paling populer yang kita pegang begini. Iya. Itu penciptanya juga seorang perempuan. Di Jepang. Di Jepang. Tapi alat musik itu sekarang sudah mendunia ya, bukan hanya mendunia. Di Jepang saja. Pastinya mendunia. Banyak kultur Jepang yang dibikin sama perempuan. Mungkin itu nggak tahu ini, tapi pendaratan di bulan itu hanya berhasil gara-gara seorang perempuan. Masa? Beneran. Yang bikin
Mereka kan kalau nggak salah pada saat mereka sampai bulan mereka nggak sengaja tekan tombol yang salah. Kalau nggak salah Buzz Aldrin. Itu apa itu Buzz Aldrin? Nama salah satu orang Mendarat ke bulan. kedua untuk yang mendarat ke bulan. Dia perempuan, Dia laki-laki. laki-laki. Tapi mereka mereka ada di ancaman bahwa mereka harus balik lagi ke bumi. Tapi gara-gara software yang dibikin oleh seorang perempuan dari Indiana, mereka itu semacam saat itu programnya itu menutup semua fungsi-fungsi minornya Ya. yang banyak dan hanya mementingkan mayornya, mendarat di bulan. Dan mereka berhasil mendarat di bulan, hampir aja balik ke bumi, hampir aja salah. Karena satu kesalahan Buzz Aldrin dan diselamatkan oleh perempuan ini. Perempuan ini pun dapat sebuah kayak penghargaan dari NASA Ya. yang worth kayak Itu 400 juta dolar kalau nggak salah. Itu terjadi tahun berapa dia? Pas pendaratan bulan lah, Pendaratan 69. tahun 1969. Iya. Dan dia juga Kamu nggak tahu sejarah ya? bikin satelit itu ya yang digunakan Amerika sampai sekarang untuk mendeteksi keberadaan pesawat. Itu perempuan yang tadi. Berarti seharusnya perempuan tidak budaya kita bisa diubah dong. Bisa diubah ya Iyalah. tentang feminisme. Bagaimana menurut kakak saya kalau seandainya Kayaknya budaya di Jepang itu, budaya di Jepang yang hidup yang di zaman Heian tadi bisa diterapkan di Indonesia, bisa tidak? Untuk impossible. sesuatu Apalagi karena keberadaan budaya yang beda-beda sekarang. Indonesia kan beraneka budaya ya. Iya. Mungkin beraneka budaya itu kurang kata yang tepat, apalagi karena kebanyakan di sekolah disebut beraneka. Aku lebih suka bilang sebuah salad dari itu. Karena kan secara mengagetkan Papua Nugini punya lebih banyak bahasa dari kita. Iya, bahasa daerahnya maksudnya. Iya, bahasa daerah lebih banyak dari kita, 800. Indonesia berapa bahasa daerahnya? 700 kalau nggak salah. 700-an? 700-an ya? Padahal Papua Nugini itu negara kecil dong. Iya. Tetapi mereka memiliki kan di sana banyak distrik-distrik ya. Semuanya punya bahasa yang beda. Setiap distrik punya bahasa yang beda. Lalu feminisme yang Menurut aku, maaf tapi mungkin tadi contoh NASA kurang besar ya. Ada pengaruh lebih besar lagi dengan perempuan. Dunia menulis, kontribusi terbesar perempuan. Orang pertama di dunia ini untuk membuat sebuah cerita yang menggunakan kata aku itu perempuan. Menggunakan kata ganti orang pertama begitu? Iya. Siapa? Aku lupa apa. Dia seorang itu apa namanya? Pendeta. Pendeta perempuan. Iya, kebanyakan perempuan zaman 1400-an itu perempuan. 1400-an BC. Jadi itu di mana? Di negara mana itu? Kalau dekat Turki gitu. Dekat Turki pastinya. Tapi agak lebih ke atas. Lebih ke Semarang. Ya kali ya. Dia itu orang pertama untuk membuat sebuah cerita. Orang pertama untuk bikin lagu yang enggak religius. Dia. Pada tahun 1400 Before Christ. Before Christ. BC. Wow. Berarti lagu-lagu ini ada sejak zaman sebelum Kristus ya? Ya iyalah, masa enggak? Kebanyakan lagu-lagu itu lagu-lagu rohani zaman sekarang itu ngambil melodinya dari lagu-lagu rohani dia. Perempuan yang tadi itu pendeta tuh. Mungkin supaya nggak terlalu jauh dari titik kita di tahun 1400-an BC, kita pergi ke tahun 1000 AD. Pas perang suci. Perang suci. Perang suci itu bukan perang salib. Aku panggil perang suci karena lebih enak di ngomong. Betul. Tapi sama aja sih. Iya.
lebih bagus di ngomongnya. Tetapi menurut saya peperangan tidak ada yang suci. Karena dalam peperangan itu kan mereka kan perang, mereka membunuh dalam nama Yesus. Itu sebuah upaya penyucian itu. Ya, itu upaya penyucian mereka. Mereka membunuh orang insan. Kamu tahu Om Itok tahu kenapa? Maaf. Aku lupa. Aku kadang-kadang lupa ini bahasa Indonesia. Ya, santai aja. Gak apa-apa, maaf. Aku nggak sengaja lupa. Maaf. Santai. Terus. Kalau ngomong Om Itok tahu. Relax aja. Om Itok tahu gak kayak Om Itok tahu gak apa yang memotivasi gereja untuk tetap mengikuti perang ini? Enggak tahu. Keberadaan Babilona. Babilonia itu seperti apa? Itu di zaman itu ada sebuah kertas cerita yang berkibar yang berada di mana-mana tentang kerajaan Babilonia yang sempurna untuk semua orang-orang Katolik. Cerita tentang apa? Sebuah utopia buat orang Katolik. Dengan sebuah pemimpin yang Katolik yang membunuh orang-orang Islam gitu. Pada zaman itu. Nah, pokoknya tempat sempurna, agak mirip surga mereka nyari lah. Di Babilonia. Babilonia. Apa cerita itu masih ada sampai sekarang? Kayaknya ada. Dengan begitu mereka ngancurin itu kerajaan-kerajaan Muslim dalam sebuah attempt buat cari Babilonia. Mereka masih berjuang sampai sekarang untuk menemukan kembali cerita itu. Enggak, masih ada sih ceritanya, file ceritanya. Terus tapi yang memotivasi keberadaan Crusades itu keberadaan Babilonia. Baru tiba-tiba kita diajarin bahwa Babel itu suatu tempat yang buruk di Alkitab. Mereka baru tahu kalau itu palsu tempatnya, kasihan. Ketika mereka tahu bahwa tempat itu palsu, mereka tidak memperjuangkan itu lagi, tidak termotivasi lagi. Ya, kurang lebih itu gimana perang suci selesai. Setelah mereka tahu bahwa tempat itu palsu dan mereka sadar begitu. Mereka nggak ada alasan lagi. Mereka nggak ada alasan lagi untuk berjuang. Lalu kaitannya feminisme dengan ajaran Katolik itu menurut kakak saya apa? Bahwa kita lupa bahwa agama Katolik itu beda sekali zaman sekarang dari zaman dulu, dan apa yang udah menjadi sebuah agama nggak bisa berubah lagi gitu. Agama itu statis begitu ya? Iya, aku nggak percaya, sama sekali nggak percaya itu. Kalau menurut kakak saya perbedaan agama Katolik yang dulu dengan sekarang itu yang paling nampak apa? Kita nggak misoginistik. Misoginis itu kalau kita perempuan nggak boleh pakai legging, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai make up, nggak boleh berada di luar rumah, perempuan nggak boleh dilihat di luar keberadaan suami, perempuan nggak boleh mengerjakan apa-apa, perempuan nggak boleh bersekolah. Pokoknya semua hal nggak boleh dilakukan sama perempuan lah. Itu agama Katolik dulu. Pada zaman dulu. Terus yang bedanya sekarang? Kita kayak lemau. Sekarang perempuan kalau ke gereja saja berdandan, pakai celana. Pasti santu-santu dulu kayak. Iya. Terus yang berubah dari kebudayaan feminisme dalam ajaran gereja itu? Berubah dari perempuan gak berarti apa-apa sampai jadi perempuan ada artinya. Itu dan menjadi perempuan kayaknya agak setara. Perempuan setara tanpa benar-benar mempraktekkan apa-apa. Kalau kembali ke feminisme tadi, saya ingin tanya banyak hal tentang feminisme dengan kakak saya. Apa? Oh ya? Ya? Mungkin tentang laki-laki dengan hal-hal yang feminim. Kayaknya kalau aku mau jelasin satu hal, banyak orang, kayak aku bilang tadi, banyak orang merasa bahwa kita nggak bisa menulis seorang karakter dengan karakter laki-laki dengan sifat feminim. Dengan itu aku mau balas dengan bilang, tolong nonton Jojo. Itu sangat bagus. Dan honestly,
Itu benar-benar merepresentasi apa yang menggabungkan karakter laki-laki dengan hal-hal yang traditionally feminim. Gitu. Aku salah satu karakternya hampir kukira perempuan. Padahal laki-laki. Padahal laki-laki, tapi punya sifat-sifat yang benar-benar pasti laki-laki. Maskulin gitu ya. Hmm. Jadi hal yang perlu diubah menurut saya dengan pandangan orang tentang feminisme itu yang paling mendasar apa ya? Dari cara berpakaian. Kalau di India melihat anak-anak perempuan sebagai sebuah beban. Mereka suka itu terjadi pembunuhan perempuan Di India. ya, yang anak-anak pas masih bayi. Baru masalah terbesar itu terjadi di Korea kayaknya. Masalah apa feminisme? Ya. Apa aja? Korean beauty standar kecantikan di Korea. Kamu tahu kan? Maaf. Santai aja, santai. Nah, lanjut. Tahu kan standar kecantikan di Korea? Enggak. Kulit putih bersih, punya dagu yang sempurna bentuk V, hidungnya kecil, matanya gede, warna bibirnya merah. Itu kalau perempuan ya, standar kecantikan di sana seperti itu. Kalau seandainya tidak seperti itu berarti tidak cantik dong. Setiap tiga orang di bawah 30 udah pernah operasi plastik Di Korea. Kalau laki-laki Iya juga termasuk. standar mereka juga punya standar kegantengan begitu. Persis dengan perempuan. Persis dengan perempuan. Agak kayak Jepang sih dengan standarnya. Kan dulu zaman Heian laki-laki diharapkan untuk bisa kelihatan kayak perempuan. Dengan pakai bedak, punya parfum sendiri. Mereka harus bikin parfum sendiri. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Perempuan boleh beli sendiri kalau boleh beli. Tapi kalau laki-laki harus bikin sendiri, harus unik buat dia. Jadi itu semacam ada tekanan khusus ya? Aturan khusus. Ya, aneh-aneh. Tapi dalam hitungan 2/3 itu juga hitung laki-laki. Banyak laki-laki yang oplas. Aku nggak lihat masalah dari oplas, tapi kalau kamu mau operasi plastik itu bukan masalah aku. Aku nggak tahu kamu ada masalah apa di rumah, tapi kayak itu nunjukin aja seberapa bermasalah standar beauty Korea itu. Itu yang mau dihancurkan sama feminisme. Apakah mana lebih bagus? Standar kecantikan tidak boleh punya standar dong. Setiap orang kan seharusnya punya standar masing-masing. Iya, tapi standar yang terlalu tinggi Di Korea ya? banyak orang yang meninggal di situ. Di Korea. Agak kayak standar intelligence, kayak standar kepintaran di Jepang. Itu membuat banyak sekali orang bunuh diri. Karena tidak mencapai standar itu. Hampir setiap hari ada orang bunuh diri di Jepang. Karena tidak mencapai standar. Kebanyakan gara-gara sekolah. Kan sekolah mereka selesai jam 5. Jam 5 sore? Wow. Dimulainya jam 7. Mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Berapa jam? Enggak, jam 8 maaf. 9 jam ya? Cuman 9 jam. Tapi itu lama. Kadang-kadang lebih banyak kalau misalnya ada eskul 2. Iya. Mereka mempunyai standar sendiri ya untuk Jepang ya, standar kecerdasan. Iya, standar kecerdasan. Mereka punya sebuah hutan khusus buat orang bunuh diri. Dibiarkan di situ. Gak bisa ngapa-ngapain, terlalu tinggi jumlah orang yang bunuh diri sampai pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu tidak ada solusi dari pemerintah untuk menangani kasus pembunuhan diri. Enggak, sedihnya. Kasihan sekali ya orang-orang Jepang itu. Memang. Orang Korea juga begitu, bunuh diri karena standar kecantikan. Tapi kalau di Jepang bunuh diri karena standar kepintaran. Di Indonesia bunuh diri karena putus cinta. Banyak loh orang Indonesia yang bunuh diri karena putus cinta. Emang segitu buruk gitu ya putus cinta? Aku rasa kalau putus itu bagus dong, kabar buruk. Biasanya mereka cuma putus gara-gara nggak cocok.
Iya. Kalau misalnya mereka putus kan kalau misalnya mereka nggak putus berarti kan kalau misalnya nikah nggak bakal cocok. Iya, ada unsur ini pemaksaan itu ya, hubungan gitu ya. Mereka memaksakan sebuah hubungan. Bagus sih kalau orang misalnya putus, pasti ada masalah buat menghasilkan seseorang putus. Yang nggak bagus putus cinta itu kakak saya, ketika salah satu pihak misalnya saya dengan pacar saya tuh, nah, saya sudah bosan pacaran dengan dia, tapi dia mencintai saya, lalu saya mengambil sikap untuk hubungan kami berakhir, putus. Dia masih sayang dengan saya, itu berita buruk buat dia, itu persoalan buruk buat dia. Enggak, itu persoalan baik buat kalian berdua. Putus itu sebuah kabar baik. Secara internasional sih ya. Ya. Putus bukan berarti kalau orang putus pasti kan ada masalah. Iya. Dan kalau mereka bertahan Kalau mereka semakin tidak punya lama, masalah ya berarti cocok-cocok kalau aja, bertahan kan? sampai bertahan sama lama bakal tambah buruk sampai salah satu bunuh diri. Iya. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin agak romantis sih kata aku bakal bunuh diri buat kamu, tapi kamu mau lihat gitu pulang lihat kepala yang udah dipotong? Enggak dong. Enggak. Wow, dapat relationship advice dari anak 11 tahun. Seberapa keren itu? Oh, kakak saya sekarang 11 tahun. Aku 11 tahun. 11 tahun. Masih anak kecil. Belum ini. Belum masuk remaja. Keren banget kan? Iya. Ini sebuah sentilan khusus buat orang-orang di luar sana yang merasa bahwa putus cinta itu sebuah kabar buruk. Seharusnya kabar bagus dong. Iya. Iya. Betul. Sering-sering putus lah. Enggak suka ya. Oke, sampai di sini dulu. Iya. Ya guys, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton, dan jangan lupa untuk saksikan saya dengan kakak saya. Mungkin ada kesempatan lagi untuk ngobrol lagi di konten berikut. Iya kayaknya. Dan harus dong kalau ada kesempatan. Iya. Ya. Sampai jumpa. Dah. Bye.